Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita di ngobrol-ngobrol sama nih, ini aktivis Jombang ini. Wah, luar biasa ini. Bisa kenalan dulu nih ya. Ini teman saya ini dari Jombang, aktivis HMI, juga aktivis pondok juga lah ini ya. Kenalan dulu lah, siapa nih? Iya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Syarif Abdurrahman. Ini temannya Bang Dul. Bang Dul Iyalah. ini salah satu orang yang luar biasa semangatnya itu. Waduh. Dulu LKP. Saya sekarang tinggal di Pesantren Tubuh Ireng di Jombang. Mungkin kalau teman-teman tahu tentang Gus Dur, nah itu makamnya Gus Dur. Saya asrama kamar saya itu ada di atas lorong ke makamnya Gus Dur itu. Ya, jadi kalau mau lihat Sekarang Gus Dur, tinggal lihat aja di bawah gitu. iya, Kangen Gus Dur lihat bawah itu. ya gitulah Bang kalau di sini Bang. Ah, terus. Ya, sekarang saya lagi proses tesis di Universitas Hasyim Asy'ari di Jombang. Sama kita bro, Ya, sama. sambil belajar. Lagi proses meyakinkan, menguatkan diri biar nggak malas-malas nggarap tesis ini Bang. Sama bangun juga. Ini lagi bergerak apa? Abang lagi keluar dari kubangan kemalasan ini. Masya Allah. Hmm. Tapi ya sambil kuliah itu kita juga belajar di pondok, di asrama. Ya belajar, ya namanya di pondok asrama Tubuh Ireng gitu kan kalau pondok putri dan putra dipisah. Saya di pondok putranya itu ya kita belajar hadis, lebih fokusnya sih ke hadis karena dari dulu Tubuh Ireng kenalnya dengan hadis. Jadi kita Hadis. lebih fokusnya ke hadis kayak gitu. Ya sehari-hari ya belajar tentang hadis, ya berkaitan dengan hadis, rawi dan cerita-cerita tentang hadis itu kalau di asramanya. Kalau di kampusnya belajarnya tentang hukum pendidikan, bukan pendidikan agama Islam. Itu mungkin Bang. Berat ya. Kalau ya, kalau selain itu sih suka nulis ya. Jadi masih nulis di beberapa media online, terutama masalah opini dan pemberitaan. Karena kalau di apa? Di media online kan kita bisa ngirim sambil ngisi acara atau apa, sambil kuliah juga bisa, Ya sambil kan ketik. pakai handphone kan bisa Ustaz. Nah, Santai. santai. Hmm. Terus tiba-tiba tiap bulan ada yang transfer gitu Bang. Wih, cuannya banyak ya. Duitnya banyak. Iya, 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 iya. Freelance ya kan. Jadi pekerjaan itu sebagai usaha sampingan aja ya. Ya, sudut-sudut nyamping-nyamping buat berita, ya kan. Samping-samping sudut-sudut buat berita. Kalau pekerjaan utamanya kan santri, Bang. Santri. Santri. Ya, kita belajar ya di pondok itu kan. Ya, sama sama di pondok sama ngaji lah itu ya. Kadang-kadang ya bantu-bantu ngajar dikit-dikit. Hmm. Tapi lebih fokusnya sih memang masih belajar. Belajar hadis ya fokusnya. Oh, Sambil ya kalau pagi sampai sore kadang-kadang masih nulis, ada kegiatan, ada kegiatan NU, kegiatan pemerintah, kita tulis dan saya kirim ke beberapa media online. hmm. Nah, itu mungkin pekerjaan sehari-hari. Sukanya memang nulis Jadi Ustaz di ini pondok. kupanggil apa nih? Cak atau Gus ini? Kalau di Jombang panggil Cak gitu. Cak ya, Cak ya. Oh, Akrabnya Cak ya. iya. Ya. Abang pun kalau di Medan nih Cak juga panggilannya. Loh, iya dah. Kok Iya, ada gitu ya? Cak Dul. Kok ada gitu ya? Nama, Oh, Cak Dul. iya, Cak Dul. Panggilan apa sih sebenarnya? Panggilan apa tuh namanya? Kalau panggilan akrab aja gitu. Cak cak Oh, cak, Cak Dul. Itu kalau di Medan. Padahal, iya. padahal Medan ini bukan apa kan? Jawa Timur ya kan? Bukan kulturnya begitu. Kalau di Medan ini Iya, kan kaget kultur juga saya kalau dipanggil Cak itu. Kalau di sini iya. memang rata-rata ya panggil Cak kalau di sini rata-rata. Nah, kebetulan Yang juga laki-laki. akun-akun media sosial juga banyak
buat panggilannya Cak Dul. Iya. Nah, Oh, ya. jadi orang pun latah kan. Begitu dia asal muasal nama aku dipanggil Cak Dul. Padahal Bang Abdul ya kan kok di sini. Iya, 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 iya. Bisa, Tapi, bisa, bisa. tapi Ustadz, aku Ya. kemarin kan lihat lah sharean dari Ustadz juga di grup WhatsApp mengenai kekerasan Hmm, seksual di Jawa Timur, khususnya di pesantren iya, iya. kemarin. Itu sampai masuk TV. Jadi Hmm. di CNN ya, CNN. Ya, CNN. CNN. Jadi aku coba lagi tuh untuk dialog lebih dalam gitu Gelap. kan sama Ustadz Sarif ini kan. Kayak mana Oh, iya. sebenarnya ceritanya gitu. Karena kan di berita kan to the point aja kan. Saya maunya lebih Iya, lebih iya, apa iya. ya? Lebih mengurai benang kusutnya. Ah, bisa diterangkan Ustadz. Ini sambil Iya. ini malam minggu gabut ini. Enggak gabut lah, apa nama Kelihatan ya. istilahnya? Malam Kalau kelihatan, minggu kelihatan kalau produktif. nggak Nah, malam minggu kelihatan saya produktif. nggak punya pasangan gitu ya. Aku ada Ustadz, Iya. cuman kuang guri untuk malam ini. Untuk Ustadz ini kuang guri lah dia. Aja Karena Ustadz. kemarin itu memang Nah, tanggal 15 Juli itu memang kita ke Surabaya, kita menagih janji daripada Kapolda, para Polda Jatim, kasus kekerasan seksual yang menimpa salah satu santri di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Di sana itu ada beberapa santri yang dilecehkan secara seksual, bahkan ada yang sampai berhubungan intim, dipaksa kan bahasanya sih, dipaksa berhubungan intim itu yang oleh maksa siapa Ustadz? gimana? Yang maksa siapa itu? Yang Bayang. anunya, yang maksa itu anak dari pemilik pesantren. Astaga. Tetapi pesantren ini lebih kayak pesantren Torekoh gitu ya. Karikat gitu Bukan ya. ya kayak Torekoh itu bukan seperti pesantren Tubuh Ireng ini atau bukan seperti pesantren Bahrul Ulum. Nah, jadi dia lebih kayak pesantren Torekoh gitu. Coba Nah, jelasin tuh pesantren triko tuh yang gimana tuh spesifiknya? Torekoh itu kan Torekoh itu kalau di dalam bahasa pesantren itu adalah salah beberapa golongan atau kelompok yang cara mendekati dirinya kepada Allah itu ada cara-cara tertentu. Mengikuti guru mursyidnya. Jadi guru utamanya itu adalah namanya guru mursyid. Mursyid itu artinya orang yang memberi petunjuk kepada jalannya. Jadi ada Hmm. toreko. Di Indonesia itu ada begitu puluhan toreko. Ada toreko Muktabaroh bahasanya, ada toreko yang terkenal seperti toreko Sajiliyah, Qadiriyah, Naksabandia. Oh, yang Nah, itu. itu ada toreko. Ya, Nah, sini nak tetapi Sabandia banyak sini. masalahnya kalau pondok ini, pondok torekoh ini bukan torekoh yang muktabaroh, bukan torekoh yang sudah diakui oleh Nahdlatul Ulama atau jaringan ulama-ulama sufi itu nampaknya menurut saya sih belum diakui. Cuma mereka menamakan dirinya adalah cara beramalnya seperti pondok torekoh kayak gitu. Hmm. Nah, modusnya itu yang kita pengakuan dari apa? Pengakuan dari korban yang sampai ke kita karena kita tidak bisa mewawancarai dari dari apa? Pelakunya. Saya posisinya itu dalam kasus ini mewakili daripada HMI Kabupaten Jombang dalam kasus ini. Jadi saya melepaskan diri daripada jurnalisnya. Dalam arti saya tidak membawa identitas jurnalis di dalam kasus ini. Sehingga saya lebih atribut-atribut yang jurnalis itu saya tinggalkan dan saya membawa atributnya HMI. Karena dari awal kita memang membawa nama HMI. Nah, modusnya itu agak Bang, agak mungkin tidak masuk akal ya kalau bagi orang umumnya itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena dia itu melakukan aksi ini, pelaku itu namanya singkatannya MSA, ya,
itu melakukan aksi ini itu di sebuah rumah itu yang jauh dari keramaian, di suatu daerah di Pelandaan. Di Pelandaannya adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jombang. Nah, itu pada suatu hari korban ini mengikuti seleksi, seperti seleksi penerimaan untuk klinik kesehatan. Nah, untuk menerima rekrutmen ini, korban harus melakukan wawancara kepada putra dari pengasuh pesantren tersebut. Jadi pesantren ini punya klinik kesehatan berdasarkan pengakuan korban kepada kita. Terus dia ingin menjadi tenaga kesehatan atau pembantu atau apalah jenisnya di klinik tersebut. Nah, sehingga dia tahapnya itu salah satunya adalah melakukan wawancara kepada putra dari kiai tersebut di sebuah rumah. Nah, dari pagi dalam wawancara ini tidak ada waktu pasti berapa jam, tidak ada waktu pasti saya akan memanggil kamu jam berapa, atau pokoknya semua orang harus standby jam segini berada di sana dan akan dipanggil oleh abdi dalamnya untuk masuk ke ruangan. Jadi umpamanya di ruangan rumahnya itu agak jauh dari pondoknya, memang Kiai Gusnya ini, bahasa Gus itu adalah putra dari Kiai, itu punya seperti rumah pribadi di tengah-tengah sawah gitu ya. Bukan tengah sawah bahasa sih, agak jauh dari pondok lah gitu ya. Nah, dipanggil lah satu orang masuk. Nggak tahu berapa jam di dalam itu, nggak tahu kita. Apa yang dilakukan beliau di dalam nggak tahu. Itu awalnya begitu. Jadi semua peserta tuh nggak tahu apa akan dilakukan di dalam. Nah, sampailah peserta ini dipanggil jam 11 malam, Bang. Jadi dari pagi itu datang ke sana, dipanggil masuk ke dalam, itu baru jam 11 malam, Bang. Jam 11 malam, masuk sampai jam 1 malam. Oh, Di gila. dalam ruangan tertentu itu. Di dalam ruangan itu hanya 2 orang saja, dengan putranya Kiai tadi itu, dengan yang diwawancarai, itu perempuan. Nah, di dalam ruangan itulah terjadi kekerasan seksual, pemaksaan untuk bersetubuh. Nah, di dalam ruangan itu, pelaku sempat diraba-raba, sempat dipeluk, dicium, dan lain-lainnya. Bahkan, Ini bentar dulu, Ustaz. Ini masih muda atau udah tua nih? kalau pelakunya itu sekitar umuran 40-an ya. Astaga. Udah ya kan? Kalau korbannya itu sekitar umur 18-an, 19. Waduh. Jadi Di dalam, ya Bang? Jadi udah diraba, udah diapa-apain lah tuh kan spare part Iya, badannya tuh. iya. Nah, alasannya tuh Bang yang sangat menyedihkan. Beliau tuh bilang, kamu tuh jangan menggunakan logika terlalu banyak di dalam masalah ini. Saya akan mentransferkan ilmu metafisika kepada kamu. Jangan Gila. banyak menggunakan Metafisika logika. ya. Nah, akhirnya tuh dipegang lah dadanya itu, Bang. Dadanya dipegang. Yang korban Oh, itu dipegang modusnya di mentransfer dadanya. ya. Modusnya transfer. On transfer ilmu metafisika. Ini Bisa juga nih ya. yang ditiru, Bang, dulu. Aku nggak niru, cuman kebayangku. Aduh, kasihan lah. Di Dia Medan tuh tuh juga nggak begitu berbicara. modusnya. Dia tuh juga berbicara bahwa dia tuh akan menjadi pewaris daripada ayahnya yang pengasuh pondok itu. Dia juga berbicara bahwa selama ini dia itu mencari pasangan dari orang Jawa Tengah. Kebetulan cewek ini tadi adalah orang Jawa Tengah. Kebetulan dia cewek dari Jawa Tengah. Dan dia mengatakan bahwa dia memang selama ini mencari seorang gadis yang dari Jawa Tengah untuk dijadikan istri. Sudah dirayu, sudah diapa-apakan. Ya modusnya banyak lah Bang ya. Laki-laki itu banyak Iya. modus. Berbisa ya, mulutnya berbisa. Kurang ajar itu. Disampaikan begitu. Sampai begitu, bahkan yang pelaku ini sampai mengatakan bahwa dirinya tuh bisa menikahkan dirinya sendiri dengan perempuan tersebut. Nah, saya bisa menikahkan diri saya sendiri,
dengan perempuan tersebut, dan besok saya akan antarkan kamu ke KUA, kita akan menikah. Itu alasannya. Banyaklah alasannya itu, Bang. Itu Nah, nggak sampai satu di aja. mana? Nah, nanti saya ceritakan itu, Bang. Ah, lanjut lanjut lanjut. Kronologinya agak panjang. Ya, Gitu. prolog ini panjang ini. Terus? Nah, itu tadi dari sana sampailah dia itu menyuruh membuka baju dan disetubui dan dicium-cium kayak gitu, Bang. Meskipun kalau kita berdasarkan, kalau kita melihat di dalam keyakinan kita bahwa ada unsur pemaksaan itu kan tidak boleh pengondisian kan. Yang dikondisikan seakan-akan perempuan ini harus mau menyerahkan diri karena di dalam ruangan terkunci, yang nggak bisa membela diri, mau melakukan bisa. Ini kan masuk pengkondisian. Nah, kita sudah sampai kita menanyakan orang tuanya juga begitu, kita sudah tanyakan yang perempuannya juga, akhirnya perempuan ini setelah kejadian tersebut, ya kan, dia tanya baliklah, dia keluar atau hampir 2 jam di dalam ruangan itu ya, gitu, Bang, mentransfer ilmu itu katanya. Transfer. Aja. Duit ditransfer, Bos. Ilmu untuk apa? Nah, Kan bacot. habis itu bang, yang cewek ini, yang korban ini, yang curhat kepada kita, itu tanya kepada temannya tadi, ternyata temannya juga diperlakukan hal yang sama. Berarti nggak satu aja ya? Nah, dugaan kita, keyakinan kita itu tidak hanya satu ini saja korbannya. Akhirnya memang benar, Bang, korbannya bukan hanya satu saja. Ternyata banyak yang hampir santriwati ya. Nah, santri putrinya banyak melakukan kayak gitu juga. Dan dia tahu tuh ketika ada temannya mengakui juga dilakukan seperti itu. Dijanjikan juga untuk dinikahkan saya juga. Nah, akhirnya dari sana korban ini yang mengaku kepada kita, yang kita dampingi, sempat dipanggil lagi untuk kedua kalinya. Korban nggak mau, korban takut, korban nggak mau. Disuruh orang jemput ke asramanya, beberapa orang disuruh menjemput ke asramanya untuk mau dibawa lagi ke ruangan yang sama. Ada traumanya gitu, Pak. Iyalah. Dia nggak mau, tapi dijemput oleh kesaksian dari korban yang cerita kepada kita ya. Dijemput oleh salah satu pengurus pondok dan dibawakan ke ruangan yang sana lagi dan disetubui lagi. Oh, disetubui? Iya, Pak. Itu pengakuannya dari korbannya. Berarti soalnya ini kan ada beberapa kalau versinya dari pelaku kan dia nggak mengakui kayak gitu. Malu lah kan. Tetapi karena ini sudah jadi tersangka loh, Bang, pelakunya itu di Polres Jombang sudah jadi tersangka. Ya. Sudah dari bulan November. Sudah, iya. Tapi ada tindak lanjutnya. Nah, statusnya pelaku sekarang tuh sudah jadi tersangka di Polres Jombang sejak tahun 2009 bulan November lalu sudah menjadi tersangka. Ternyata ada beberapa orang yang laporan kepada Polres Jombang. Beberapa laporannya itu mendal atau beberapa laporan itu dicabut lagi kembali dan tidak diteruskan. Mungkin ada perdamaian. Nah, iya kayak gitu. Nah, dan ini laporan ini yang mungkin yang sampai ke Polda. Polres Jombang itu sudah berkali-kali berganti dan kasus ini juga belum selesai. Nah, udah ganti-ganti berkali kasus ini juga selesai. Ini kok akhirnya awal 2020 lalu kasus ini dilemparkan ke Polda Jatim. Kasus ini ditangani oleh Kapolda Jatim, terus dilimpahkan ke bagian maksudnya Polda Jatim menangani selanjutnya gitu ya. Sekitar bulan awal-awal ya, sekitar Maret gitu ya, diatasi oleh Kapolda Jatim. Karena kasus ini masuk pada kasus yang agak besar. Nah, parahnya polisi sampai sekarang tidak pernah memanggil pelaku, tidak pernah memaksa pelaku. Memanggil pernah, tapi bertemu atau memeriksa langsung pelaku itu nggak pernah. Padahal pelaku sudah jadi tersangka.
Dia nggak pernah dipanggil, nggak pernah diperiksa. Kalau dipanggil surat sih ada, tapi dipanggil secara langsung terus datang nggak mau. Berani menantang polisi. Bahkan Oh, pelaku ini, tapi ada laporan lagi nggak setelah itu? laporannya ya tetap kita yang kemarin itu, tetapi kan dia sudah statusnya sudah tersangka, ya kan? Ya, Sudah tersangka kan? Tersangka, sudah tersangka. Tetapi polisi itu tidak pernah memeriksa langsung pelaku. Tidak pernah. Dalam arti memeriksa pelaku tuh nggak pernah. Nggak status tersangkanya juga tidak berani menahan pelaku. Ngambil aja nggak, meriksa aja nggak punya, apalagi menahan. Nah kita yang hmm, tanyakan, kenapa polisi bisa kalah dengan pelaku? Ada apa ini sebenarnya? pendampingan LBH gitu Ustaz nggak ada Ustaz? LBH atau Ada LBH-nya mendampingi, LBH Surabaya mendampingi. Tetapi kan posisinya kan kasus ini kan harus diatasi oleh polisi. ya benar, maksudnya Nah, kan LBH mendampingi iya, korban iya untuk buat mendampingi. laporan. Iya, mendampingi, ada penasihat hukumnya. Kita tuh ada aliansi Kota Santri Anti Kekerasan Seksual. HMI masuk di sana. HMI yang kemarin kita aksi 15 Juli 2020 kemarin di Surabaya di depan Mapolda Jatim menuntut agar pelaku segera ditangkap, agar pelaku segera dipanggil dan segera dilakukan penahanan. Kenapa kita ingin penahanan? Karena pelaku sekarang itu lagi PD-PD-nya, berani berani live Instagram, berani membuat meme, melecehkan, menjelekkan polisi, mengatakan polisi menerima uang 18 miliar dari dia, mengatakan polisi itu tidak akan berani menangkap dia. Ini seakan menantang. Tapi polisi juga nggak sampai sekarang ya, dia nggak pernah menginjak kaki di Polres Jombang, menginjak kaki di ruang penyidik, nggak pernah. Dipanggil nggak datang, menantang. Dari panggil polisi itu nggak datang. Sampai 3 kali itu nggak datang. Hebatnya dia itu. Berarti Hebatnya atau memang polisi tidak mau mengambil kayak gitu. atau backupannya ada ya kan, backupan polisi Nah, sendiri. Ini ini yang juga, perlu ah, dipertanyakan. hmm. Jangan-jangan ada apa ini gitu. Tetapi pelaku itu pernah mengaku kalau dia itu sudah memberikan uang kepada polisi. Dia sudah Nah, pernah mengaku. ya, yang pelakunya mengaku, tapi polisinya kan nggak ngomong kayak gitu. Ya nggak mungkin Nah, lah. akhirnya Kalau kemarin ngaku itu, nggak mungkin. akhirnya kemarin itu eh, pelaku di berkasnya dibawa ke kejaksaan, tetapi dikembalikan oleh jaksa karena ada beberapa yang kurang lengkap oleh polisi. Ya gimana nggak lengkap? Pelaku nggak pernah dipanggil, nggak pernah diperiksa. Korban diperiksa. Korban diperiksa sudah 3 kali. Hasil visumnya pun sudah ada. Ya. Emang terbukti selesai lah ya. Nah, bahkan itu dari pelaku ini utusan pelaku beberapa kali yang datang ke rumahnya, datang ke rumahnya Ke rumahnya korban untuk meminta damai. Kamu mau minta apa saya dikasih. Ini kan sudah melanggar ini sebenarnya, sudah nggak boleh. Pelaku datang ke rumah korban, menawarkan ke ayah korban, keluarga korban untuk berdamai, minta apa saja, minta uang berapa saja mau dikasih. Ini kan nggak benar ini. Nah, seharusnya ini kan polisi tahu, wah berarti ini ada ancaman kepada korban. Kenapa dibiarkan terus? Tidak ditahan-tahan. Jadi yang Pertanyaan kemarin, besar. tapi Ustadz kemarin kan sempat buat gerakan itu kan, Hmm. yang se Indonesia itu ya. Itu gimana tuh Hmm. ceritanya? Nah, kita minta dukungan dari teman-teman semua, eh, termasuk jaringan kita yang konsisten sampai sekarang itu, yang konsisten ya. Dari awal kita memang ada beberapa orang yang terlibat di dalam aliansi Kota Santri Anti Kekerasan Seksual ini. Tetapi yang bertahan sampai hari ini memang perjalanan panjang itu membuat beberapa orang gugur niatnya kayak gitu. Ya namanya perjuangan mesti ada yang gugur gitu kan. Gitu Kang Ya, ya. Ya.
Tetapi insya Allah HMI sampai sekarang masih konsisten membela. Bahkan kemarin korlapnya yang di Surabaya itu korlapnya adalah dari HMI perempuan, Kohati kita, Kohati Jombang, Yunda Jizian Baizuro. Dia yang mimpin koordinator lapangan di kemarin demo itu, dia yang ngatur semua. Ngatur mobil berangkat, ngatur soundnya, ngatur izinnya, dan ngatur semua itu adalah dari HMI. HMI masih konsisten. Tapi beberapa organisasi sudah turun. Yang masih bertahan itu seperti HMI, terus Women Crisis Center Jombang, ada Gus Durian, terus ada beberapa orang yang mewakili dirinya sendiri atas nama dirinya sendiri juga ada. Tapi memang banyak yang gugur juga. Namanya proses begini kan sulit Bang ya. Terus benar salahnya ya namanya orang-orang ini kita melawan kekuatan besar karena dia ini kan punya jamaah yang begitu banyak, punya santri yang begitu banyak, punya elemen yang begitu banyak. Bahkan kemarin itu ada orang-orang yang setelah kita demo di Jombang itu, jamaah-jamaahnya melakukan demo juga. Jadi seperti anti membuat ada kontranya ya, ada kontranya. Yang kita kasihan itu isu yang kita angkat itu malah diputar balik oleh beberapa orang, sehingga ada beberapa orang tua yang diajak untuk turun jalan tuh nggak tahu dia tuh sebenarnya di sini ngapain gitu, dia nggak tahu. Dia kata ada yang mengatakan kenapa turun jalan, ini ada yang melecehkan pondok kita, ada yang menghina pondok kita. Loh, kita kan nggak menyerang pondoknya, kita nyerang pelakunya. Yang kita bahas itu adalah oknum putra dari kiai tersebut yang salah. Bukan, kita nggak pernah menyangkut-nyangkut kita nggak menyalahkan pondoknya, nggak mengatakan pondoknya sesat, nggak mengatakan pondoknya salah, enggak. Yang kita katakan bahwa bagaimana pelaku ini meskipun dia anak kiai tetap harus diproses secara hukum gitu. Tetapi ini tidak terjadi. Itu yang kita sasarkan, bukan yang lain. Pemahaman kurang tepat. Nah, saya sih berharap teman-teman sebenarnya yang bisa netral itu adalah teman-teman dari HMI. Kenapa teman-teman HMI bisa netral? Karena memang mereka tidak terikat dengan sebuah organisasi ormas tertentu gitu ya. Sehingga kepentingan mereka adalah kepentingan memang murni membela kebaikan atau murni membela kebenaran. Kebenaran mutlak ini adalah perlu dibela sesuai dengan ajaran Cak Nurholis Majid, bahwa nilai yang baik itu tetap abadi gitu. Bahwa makanya ada istilah partai Islam no. Islam yes, partai Islam no. Ya kan, Islam yes, partai Islam no itu kan ada. Karena apa? Karena substansi nilai kebenaran, kebaikan kan tetap abadi. Tetapi partai mungkin saja salah. Begitu juga organisasi mungkin salah. Organisasi mungkin punya kepentingan. Tetapi nilai keadilan, kejujuran kan tetap abadi. Nah, saya berharap sih teman-teman HMI banyak yang ikut terlibat di sini. Tapi kemarin alhamdulillah kita dibantu juga dari teman-teman Pak Mekasan dan HMI lainnya juga ikut terlibat. Cuma belum begitu banyak, mungkin nggak seksi ya isu ini. Atau jangan-jangan banyak teman-teman yang adalah pelaku kekerasan seksual pada pacarnya. Ini kan ada juga kekerasan seksual dalam pacar. Oh, itu apa? Pernah tuh dikaji tuh. Kekerasan dalam berpacaran, ya kan? KDP. Iya, sekarang ada itu. Kemarin kita dibahas itu sama Yunda Purba kemarin kan, kekerasan dalam pacaran. Toxic relation namanya istilahnya. Ngeri-ngeri sedap itu Bang kalau masalah itu. Iyalah, karena itu kan menyangkut dengan generasi penerus bangsa. Iya. Jadi masa depannya masih panjang gitu kan. Tapi dihancurkan oleh syahwat-syahwat yang tak terkendalikan ya kan. Nah, apalagi kalau bahasa sini mungkin wak-wak lah ya kan, atau paman lah ya kan. Nah, wak-wak itu kurang apa dah? Kurang terjaga deh kan. Kurang menjaga alat vitalnya ya kan. Karena dalam Al-Quran kan menjaga kemaluan kan. Iya. Nah, kalau bahasa kesehatan menjaga alat vitalnya. Itu yang... Jadi Ustadz, itu cuma satu pondok atau memang ada pondok-pondok lain memang gitu? Yang kita kawal sementara ini memang dari pondok, pondok salah satu pondok
di Kecamatan Peloso, dia berada di dekat, tidak jauh dari Pasar Peloso, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang itu. Itu yang kita kawal teman-teman. Untuk kasus yang lain, kita belum di pesantren belum ada yang laporan atau belum ada yang cerita kepada kita. Cuma beberapa kemarin itu memang ada yang melaporkan kepada saya, inbox, cuma dia tidak mau mengangkat kasus ini karena berkaitan dengan masa depannya dia. Sebab kalau kita sudah mengangkat kasus ini, maka secara otomatis semua orang akan tahu kalau dia pernah punya masa lalu seperti ini. Nah, punya masa lalu seperti ini, dia khawatirnya nanti calon mertuanya dia atau calon suaminya dia tidak bisa menerima hal tersebut. Gitu. Iya. Nah, tetapi ada beberapa pesantren juga yang laporan dengan saya, dia juga dilecehkan oleh gurunya. Dilecehkan oleh gurunya. Karena kan sistem pesantren ini kan, kalau santri yang belum menikah itu mengajar di santri putri, itu kan ada kebebasan akses masuk ke sana sebagai seorang ustadz. Nah inilah akses-akses ini yang kadang-kadang disalahgunakan. Apalagi modelnya sistem-sistem asrama, yang seharusnya tempat pengajaran tentang kebaikan, malah mengajarkan tentang yang tidak benar. Sebenarnya bukan hanya pesantren saja seperti ini, beberapa gereja pun yang saya baca di Eropa pun mengalami kasus kekerasan seksual juga tadi, sama juga. Ya, Nah pastor ini pun yang sekalipun pernah tuh kan di dalam nah berita itu. ini Pedofil. sebenarnya kan permasalahannya berarti kan begini, bagaimana tempat yang seharusnya melindungi generasi muda kita di dalam kekerasan seksual ternyata juga malah ikut tidak tegas. Sebagai gini, biasanya kalau ada kasus-kasus seperti ini, mereka berusaha untuk menutupi. Saya dulu pernah begini, saya dulu pernah mendampingi kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak umur 12 tahun yang disetubui oleh lima orang tetangganya ya, 5 orang tetangganya. Dia umur 12 tahun sampai hamil berapa bulan, sampai sekarang sudah melahirkan. Saya mendampingi itu dari 2015 sampai 2016 sampai sekarang pun kita masih berhubungan, dalam arti kita masih saling kontak-kontakan ya. Masih ada hubungan silaturahim yang baik meskipun dia sekarang sudah menikah. Nah, beberapa orang menganggap bahwa ketika ada orang yang terkena korban atau ketika orang ada yang terkena pemerkosaan atau hamil di luar nikah karena kekerasan seksual, itu mereka tuh malah ngasih bantuannya apa? Handuk, Pepsodent, mie instan, beras. Saya tersinggung gitu. Bahkan dari beberapa dinas-dinas itu yang bupati dan wakil bupati dan beberapa orang yang katanya peduli, ngasihnya itu adalah ngasih makanan gitu, uang. Saya tersinggung. Bapak Ibu, dia sekarang itu tidak butuh ini. Dia butuh perlindungan hukum. Pelakunya ditangkap. Kok malah dikasih mie instan? Jadi Maksudnya dari kan dinas itu, biar bayinya itu biar tercukupi gizinya. dia tuh bilang sama saya gini Bang, katanya, Mas Arif, saya Gila itu disuruh orang itu. ngambil saya disuruh ngambil ini di dinas. Saya bingung Mas, buat apa ini? Ini di rumah saya juga ada mie instan, buat apa? Sabun-sabun di rumah saya juga ada. Saya kan maunya kasus ini kan ditangkap pelakunya. Jadi kan berarti apa ya, dinas-dinas kita itu, pegawai-pegawai pemerintahan dan pejabat kita itu belum paham tentang kasus kekerasan seksual ini. Bagi mereka itu kalau ada masalah, ada musibah, yang diberikan adalah mie instan, Pepsodent, sikat gigi. Kayak banjir itu, kalau ada banjir yang diberikan mie instan. Harusnya kan kalinya yang dikeruk, dibuat tanggulnya agak tinggi. Ini kan enggak. Mie instannya dikasih. Besok Kayak ada lagi. kayak Itu, apa kan? Kita kena bencana alam itu sama ya, dengan kekerasan seksual itu. ya ini menurut kemarin tuh orang tuanya agak kecewa ya. Seharusnya yang polisi itu memberikan jaminan, sebenarnya
orang tuanya itu inginnya begini. Polisi bilang, Pak, pelakunya sudah kita tangkap, pelakunya sudah kita kejar, pelakunya kita proses. Sebenarnya itu yang diinginkan oleh keluarga korban, bukan bantuan mie instan dan lain-lainnya itu. Nah, tetapi karena dia itu tidak berani menolak, ya dia ngambilnya tuh malas-malasan ngambilnya. Nggak diambil, disuruh ngambil, ya kan? Mau diambil buat apa juga, di rumah juga banyak, Mas. Saya kalau hanya suruh ngambil mie instan aja di dinas jauh-jauh, buat apa sih, di rumah saya juga ada kayak gitu katanya. Sampai saya suruh, Mas sampean ambil aja itu loh. Saya buat apa, Bu? Buat ngambil-ngambil barang kayak gitu. Ini perlu pemahaman kekerasan seksual juga kayak gitu. Yang kurang baik di pemerintahan kita dan di lingkungan kita itu kurang respon terhadap masalah kekerasan seksual. Alhamdulillah yang saya dampingi ini yang umur 12 tahun ini sekarang sudah nikah. Kita sampaikan apa adanya kepada suaminya, dan suaminya menerima, dan alhamdulillah sekarang sudah hamil, sudah insya Allah bentar lagi akan melahirkan, dan sudah diterima oleh masyarakat juga. Tetapi ini ketakutan daripada perempuan itu, dia takut mengungkapkan. Sebenarnya banyak, Pak. Baik di sekolah. Karena kan mereka takut sanksi sosial, kan itu dia. Iya itu, Bang. Sanksi sosial benar. Masyarakat, dicap dia kan. Iya, dicap dia. aib gitu ya. Iya, nah, aib. Ini lagi, Bang, yang saya marah-marah itu sebenarnya, saya pernah agak tersinggung ketika polisi memeriksa itu. Saya mendampingi korban itu. Polisi nanya, apakah Mbak ketika diperkosa itu menikmati? Saya marah. Apakah Mbak merasa enak gitu? Apakah Mbak merasa, waduh, ini pertanyaan bodoh ini menurut saya. Orang jelas-jelas dipaksakan, kok malah menanyakan enak apa enggak, merasakan apa enggak. Mungkin pertanyaan aneh. Kenapa bertanya begitu? Terus dia mengatakan, apakah pernah SMS, pernah manggil-manggil sayang, pernah merayu atau tidak? Ya oke lah, bahasanya tuh jangan begitu kalau mau mendalami kasusnya. Dia tanya, apakah menikmati apa enggak? Terus nanti kalau dia bilang menikmati, berarti hukumnya berbeda. Saya bilang begitu. Bisa turun grade apanya kan? Itu maksudnya akhirnya yang mbaknya itu kan, korbannya itu, loh Mas, aku kok dituduh malah menikmati. Ya apa? Mas, kok saya malah dituduh, kok saya malah ditanya-tanya apakah saya menikmati apa enggak? Ini pertanyaan bagaimana, Mas? Yang jelas-jelas saya itu tidak terima. Kok malah ditanya model kayak gitu? Apakah nggak ada pertanyaan lain yang untuk menguak kasus ini? Nah, jadi itu kita simpulkan dari sana. Ternyata korban itu bisa menjadi korban kedua kalinya. Pertama, dia sudah hamil, bahkan di luar nikah. Dia mengalami sendiri, mengalami hamil. Hamil itu kan berat sekali. Di dalam Al-Quran itu sudah jelaskan kan, berat sekali orang hamil itu. Nah, terus setelah dia hamil menderita sendiri, masa depannya suram, dia itu dihakimi oleh masyarakat juga. Beberapa orang itu mengatakan, memang itu perempuannya tuh suka goda-goda, perempuan tuh nakal gitu. Nah, dan polisi itu bilang juga kepada orang-orang ketika diwawancarai, ini korbannya ini memang sering kumpul dengan laki-laki, agak nakal. Kenapa sih harus dipublikasikan kayak gitu? Umpamanya kalau dia memang nakal-nakalnya anak kecil kan kayak gitu, gimana orang umur 12 tahun kalau dia lari-lari ke sana kemari kan masa harus dikatakan nakal? Jadi ada korban itu menjadi korban dua kali, Pak. Jadi dia sudah jadi korban itu juga dihakimi oleh masyarakat lewat statement-statement dari polisi, dari kuasa hukumnya, dari sampai itu kalau pelaku itu keluar-keluar. Memang anak gak jelas itu, orang tuanya gak bisa didik. Nangis dia korban itu. Merasa tersudutkan dia terakhir kan di berbagai arah ya kan. Terus kenapa laki-lakinya nggak disalahkan juga gitu loh, Bang? Oh, itu perjuangan saya itu luar biasa dengan teman-teman HMI Jombang itu. Saya sempat dimarah oleh ketua HMI Jombang, sempat gini-gini, sempat dikiranya saya tuh ingin menjegal ketua HMI Jombang gara-gara kasus ini.
sempat dimarah juga dulu. Kamu nggak usah bawa-bawa nama HMI Jombang. Ya sudah, saya nggak bawa nama HMI Jombang. Saya buat lagi organisasi saya sendiri, namanya Solidaritas untuk Indonesia Demokrasi. Aku buat aja itu. Kenapa pula HMI nggak dibolehkan? Nah, dulu ceritanya tuh begini, Bang. Jadi kita tuh kan kasus ini hampir tiap bulan tuh kita demo, Bang. Bisa-bisa di 3 minggu sekali kita demo. Biar polisi nggak lupa gitu. Nah, kita kan harus sering-sering aksi biar polisi menagih janjinya gitu. Dia minta 1 bulan, Pak. Oke, kita rekam. 1 bulan lagi kita datang lagi ke sana. Minta lagi. Ya Mas, 2 bulan lagi. Kasih waktu lagi kita. Kita kasih waktu lagi, kita minta lagi. Nah, saking seringnya demo itu, ada beberapa polisi itu yang intel-intel itu salah menafsirkan, dikiranya namanya itu adalah nama ketua HMI Jombang itu adalah saya. Karena dia taunya saya aja. Nah, laporannya itu masuk ke ketua umum yang resmi. Ya ketua umumnya kemana? Tidur. Nah, kayak gitu. Akhirnya kan dia tersinggung. Loh, kok ini laporan di polisi, kok kamu jadi ketua ini gimana? Loh, saya nggak tahu itu siapa yang buat, bukan saya yang buat. Ya tapi kan Sarip kan bagian dari HMI cabang kan. Sarip ada ngelapor tetap kan. Ya kita laporkan, tapi kan kata kita kadang-kadang kita kalau rundingan kan, kalau kita dipanggil ke kantor polisi ya kan nggak harus lapor terus gitu loh Bang. Kita lapor kan, awalnya kita lapor, kita dampingi kasus ini gitu kan, kita dampingi kasus ini. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita datang ke polisi dipanggil mendadak kan kita juga nggak laporan gitu. Kadang-kadang gitu, itu yang membuat mereka marah-marah kan. Nggak ada koordinasi gitu katanya. Terus beberapa orang ya akhirnya ya permasalahan itu nggak kita teruskan, kita fokusnya ke kasus itu. Kasus itu akhirnya dari 5 pelaku, 4 orang tertangkap. Alhamdulillah 4 orang tertangkap, 1 orangnya masih bebas. Sampai sekarang 1 orangnya nggak tertangkap. Aneh. Dan orang tuanya pelaku tetap berkuar-kuar di masyarakat. Wah, saya ini gampang nanti lolosnya, polisi tak bayari. Saya punya uang banyak kok. Kemarin aku udah kasih uang berapa aja gitu. Ini lagi permasalahannya. Itu orangnya lumayan juga, berada juga orang. Iya, orang kaya juga di desanya gitu loh Bang. Ya, saya kasihan itu korban 2 kali, itu yang saya kasihan, korban 2 kali. Itu satu kasus. Di Jombang ini kotanya kecil, yang penduduknya sekitar 1.200.000-an lebih lah ya, kota Jombang ini. Cuma karena orangnya itu banyak orang yang berani-berani, banyak orang yang melahirkan tokoh-tokoh besar-besar, banyak banyak orang-orang yang punya nyali besar di sini, karena kasusnya itu sangat besar sekali kalau di Jombang. Saya yang kasus yang saya dampingi 3 yang terbesar itu, yang paling besar ya 3 ini, yang lain itu ada yang kecil-kecil itu biasalah, nggak terlalu tak anggap. Kemarin itu ada anak yang dibawa kabur oleh bapaknya. Ternyata bapaknya itu suka sama anaknya. Jadi anaknya ini sudah nikah 2 kali, terus disuruh nyeraikan sama bapaknya. Ternyata bapaknya itu selama bertahun-tahun itu sudah punya hubungan khusus dengan anaknya, bersetubuh, dan keluarga tahu dan dibiarkan oleh keluarga. Astaga. Bapaknya suka sama anaknya. Tapi itu kemarin karena suaminya nggak kooperatif, nggak bisa diajak kerjasama, ya sudah, dia menyelesaikan sendiri gitu. Ada lagi kasus satu lagi di kecamatan Pelandaan, itu korban diperkosa oleh 12 orang di dalam kebun jati. Dan yang paling bejat itu salah satu pelakunya itu adalah bapak dan anak. Iya, Jadi maksudnya bapaknya ikut disetubui, anaknya juga ikut disetubui. Nah, 12 orang pelakunya Bang. Berarti anak itu pemersatu bangsa itu. Tante Retni. Nah itu, kita kasihan banget itu Bang. Kok astaga. Enggak, pikirannya orang-orang ini kan ini yang menurut saya itu yang beberapa hal yang ya memang masalah syahwat ini kan sulit gampang ya. Saya bilang lah, yang hamil di luar nikah ini, yang diperkosa 12 orang ini, 12 atau 14 itu ya. Polisi ada yang bilang 12 dan bilang 14. Tetapi yang
Salah satunya itu adalah bapak dan anak itu tadi. Nah, itu sama seperti yang tadi itu, Bang. Ketika mereka pemerintah tuh datang ke sana, mereka mengasihkan uang, ngasihkan baju, ngasihkan apa beras, tersinggung juga dia. Saya yang butuh pelaku ditangkap, bukan malah kasih beras dan ini. Gitu. Mindsetnya juga nggak hilang-hilang kayak gitu. Mindsetnya cara berpikirnya pemerintah kita itu masih aja kayak gitu. Polanya sama, Kiranya. itu saja. Nah, terus yang karena yang ini agak sulit, yang korbannya ini karena agak sulit, dia itu mengalami trauma yang luar biasa ketika hamil. Akhirnya keluarga memutuskan anaknya diadopsi oleh orang lain. Anaknya diadopsi oleh orang Ya, lain, karena itu sehingga kan. anaknya lahir, itu langsung diadopsi oleh orang. Diambil oleh orang lain dan semua biaya rumah sakit dan lain-lainnya dibayari oleh orang itu, tetapi anaknya dibawa langsung lahir berapa hari itu langsung dibawa. Ya karena Demi punya keselamatan bayi. ya ketekanan Ya, psikis juga tekanan kan. psikisnya itu, ya. Tetapi yang tahun 2016 tadi, anaknya dia tetap dirawat sampai sekarang. Tetap dirawat. Sekarang Jadi Ustadz, sudah besar. kira-kira apalah pesan Ustadz untuk khususnya pelajar muda lah, pelajar perempuan lah, apalagi misalnya jauh dari orang tua, bagaimana menjaga diri, kira-kira Iya, apa iya. tuh pesannya untuk perempuan-perempuan di mana berada lah. Saya melihat beberapa tahun terakhir, mayoritas orang korban-korban yang saya dampingi itu adalah pelakunya adalah orang terdekat daripada korban. Oleh karenanya, perlu ada pemahaman pendidikan seksual sejak kecil oleh orang tua di rumah. Apa itu pendidikan yang berkaitan dengan apa hal-hal yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, apa hal-hal yang tidak boleh dipegang oleh orang lain, itu dari kecil sudah dikasihkan tahu kepada anak-anak perempuan kita. Sebagai seorang kakak atau seorang ayah, seorang ibu, harus memberi pendidikan seksual sejak kecil, sehingga mereka nanti paham mana ranah-ranah yang boleh dan tidak boleh. Terus juga buat orang tua, kalau anak yang sudah mulai menginjak balik atau usia 9 tahun ke atas, ada baiknya tidurnya dipisah antara laki-laki dan perempuan. Dan anak-anak juga mulai diberikan tata cara, sopan santun, tata krama, dan lain-lainnya. Bagaimana di rumah itu bersikap yang baik. Karena tidak ada jaminan bahwa orang yang dekat dengan kita, yang terbiasa dengan kita, itu tidak punya niat jelek dengan masalah seksual. Mayoritas korbannya itu selama ini adalah orang-orang yang tetangga korban, atau orang yang sudah dikenal oleh korban, itu adalah pelaku. Nah, untuk laki-laki juga, dan orang-orang yang punya potensi untuk itu, ketika punya pikiran jelek, melihat perempuan yang memakai baju pendek, pakai celana pendek, segeralah pergi dari sana. Jika potensinya itu dibiarkan terus, jadi akan ada potensi untuk melakukan hal tersebut. Jadi biasanya pertama itu dia tuh tergoda. Ini beberapa yang kita pelajari dari korban itu. Mereka melihat tertarik. Besok mereka kembali lagi ke sana, melihat lagi tertarik. Ketiga, keempat, mereka punya niat untuk menikmati hal tersebut. Nah, kalau sudah laki-laki itu sudah punya niat, ingin menikmati itu, segeralah pergi. Segeralah untuk menyibukkan diri dengan kegiatan positif, olahraga, bekerja di sawah, menulis, dan lain-lainnya. Jangan kembali lagi ke tempat itu yang membuat kita ingin menikmati kembali. Tetapi akar masalahnya sebenarnya adalah berada pada orang tua dari anak tersebut. Kita mempelajari beberapa kasus yang kita dampingi adalah kelalaian dari
orang tuanya yang lebih sibuk bekerja di pabrik, tidak ada di rumah, tidak tahu perkembangan tumbuh kembang anaknya, berada di luar kota, acuh tak acuh dengan keadaan anaknya, sehingga anaknya berangkat pagi, pulang sore juga tidak tahu. Bahkan beberapa orang itu tidak hafal anaknya kapan ganti bajunya, kapan kembali ke rumah, kapan tidurnya. Ini titik poinnya adalah pengawasan dari orang tua dan saudara-saudara terdekat ini yang paling penting di dalam kasus ini. Jangan sampai nanti orang tua itu tidak paham bahwa anaknya itu keluar sama siapa dan kemana siapa, itu tidak paham. Karena sekarang itu, mohon maaf ya, orang itu kalau mau menonton film-film yang dewasa itu sangat mudah sekali. Sehingga kalau tidak tersalurkan dengan baik, mereka akan mencari penyaluran yang tidak sah. Tetapi kalau perannya orang tua, selain dia memberikan pendidikan seks kepada anaknya, juga melindungi anaknya, insya Allah bisa teratasi. Dipastikan anaknya keluar sama siapa, kemana-mana sama siapa, terutama anak perempuan. Ini yang untuk orang tua. Nah, untuk kepada penegak aparat hukum, kasus kekerasan seksual dan kepada anak di bawah umur ini sebenarnya tidak perlu ada laporan khusus. Polisi bisa menindaklanjuti. Tetapi yang saya sayangkan, selama ini polisi lebih senang mendamaikan antar pelaku dan keluarga korban. Mereka lupa bahwa korban itu juga mengalami trauma. Sekarang begini, Bang. Ada si A diperkosa oleh si B, tetapi dari pihak polisi dan keluarga itu menyarankan si A menikahi si B. Ini kan malah menimbulkan trauma yang luar biasa. Bayangkan kalau si A diperkosa oleh si B, terus dia dinikahkan oleh si B, maka bertahun-tahun dia akan membayangkan terjadi pemerkosaan tersebut. Selama ini untuk menutupi malunya dari keluarga, untuk menutupi malu, dan polisi juga malas bekerja, maka mereka mendamaikan. Beberapa korban tuh tanya, mau nggak kamu menikah ini? Gimana saya mau menikah, Mas? Setiap saya melihat wajahnya saya melihat trauma, saya melihat ada ketakutan luar biasa di dalam hati saya. Dia melihat wajahnya pelaku. Saya dipaksa berhubungan intim dengan dia. Saya akan membayangkan, nah, coba ada cara penanganan yang berbeda dengan polisi. Oke lah kalau kasus perceraian bisa didamaikan, kasus warisan bisa didamaikan, kasus apa? Kasus pemukulan kayak gitu ya, khusus tawuran itu mungkin bisa didamaikan. Tapi kalau kasus kekerasan seksual kepada anak, jangan solusinya adalah menikahi anak tersebut dengan pelaku. Kalau korbannya tidak bersedia. Coba pahami psikologisnya dari korban tersebut. Ini yang menurut saya, dan penegak hukum ini tidak ada niat baiknya. Yang terakhir, untuk pemerintahan, saya melihat pemerintah perempuan maupun laki-laki, ini sudut pandangnya yang dilihat itu adalah perempuan sebagai objek dari seks. Menjadikan perempuan objek seks, yang mereka melihat bahwa perempuan itu adalah untuk dinikmati, tidak perlu tahu perasaannya, tidak perlu tahu pikirannya, yang penting dia itu bisa ditiduri dan bisa dinikmati. Pikiran seperti ini membuat posisi perempuan itu berada pada harga tawar yang rendah. Dia adalah sasaran daripada pelampiasan seksnya. Sehingga kalau ada kasus kekerasan seksual, pemerintah itu menganggap bahwa anak tersebut nakal, bahwa anak tersebut tidak diawasi oleh orang tuanya. Dia tidak pernah melihat apakah pelaku itu melakukan hal tersebut juga beretika, apakah pelaku tersebut tidak pantas disalahkan. Kenapa tidak menangkap pelaku? Kenapa tidak menyalahkan orang tua pelaku? Kenapa tidak langsung menangkap pelaku dan berikan bukti langsung kepada korban?
selama ini kita setengah hati di dinas yang ngurusin salah perempuanan ini. Mereka bekerja karena ada uangnya. Mereka hanya mendampingi di awal-awal, tidak sampai mendampingi proses sehingga persidangan dan lain-lain. Bagi mereka, alasannya terlalu banyak kasus yang harus dikerjakan sehingga tidak bisa mendampingi sampai selesai. Ini menyebabkan kasus-kasus ini sering terjadi. Yang terbaru yang di Lampung kemarin, bagaimana yang seharusnya dinas melindungi perempuan malah menjual perempuan dan menikmati tubuhnya. Ini menurut saya yang mindset-nya yang salah. Di Lampung kemarin begitu, Bang. Nah, yang terakhir, kalau ingin merubah mindset orang tentang perempuan, tentang menghormati perempuan, mulailah merubahnya dari yang paling bagus adalah dari lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah sarana yang paling bagus bagaimana perempuan dan laki-laki dihormati, bagaimana cara menghormati perempuan, menghormati laki-laki. Dan itu yang menurut saya sangat berpengaruh. Selama ini saya lihat para dai-dai itu mesti ceritanya menguliti tentang tubuh-tubuh perempuan, memplorkan, mengatakan bahwa perempuan itu enak, perempuan itu harus mengabdi pada suami. Mengapa hadis-hadis yang ditampilkan itu adalah hadis-hadis yang dimana kewajiban istri kepada seorang suami. Sedangkan kewajiban suami pada istri jarang ditampilkan. Kalau kita mau berbicara adil, harusnya kalau kita bicara fikih, Bang, ya, di dalam fikih itu perempuan tidak wajib masak, Bang. Perempuan tidak wajib menyusui anaknya. Perempuan tidak wajib mencuci baju suaminya. Kalau kita bicara fikih, kewajiban perempuan adalah melayani suaminya di kamar, di kasur, dan dapur. Mendatangi panggilannya si suami ketika suami butuh masalah seks. Masalah kewajiban dapur, kewajiban pakaian, dan lain-lainnya itu adalah kewajiban dari suami. Kenapa? Diksi-diksi ini jarang ditampilkan oleh para dai-dai. Karena mereka juga tidak mau istrinya seperti itu. Jadi ada inkonsisten daripada para dai-dai ini yang terlalu banyak menjadikan perempuan sebagai objek. Tidak menjadikan perempuan sebagai seorang yang layak dihormati dan lain-lain. Itu mungkin, Bang. Oke. Kita harus adil, ya. Kalau ada hadis yang kita sampaikan, hadis yang sampaikan tentang haknya perempuan kepada suami, seharusnya juga sebaliknya, haknya suami juga kepada perempuan. Jadi kita saling menghormati. Kira-kira begitu, Bang. Oke. Terima kasih Ustadz atas share pengalaman, share pengetahuan juga kan. Saya ini baru dapat juga nih sedikit adalah pencerahan untuk saya itu bagaimana kita menghormati perempuan, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan lah kan. Ya, enggak di pesantren aja sih. Saya juga banyak mendengar di sekolah pun ada, bahkan pun kepala sekolah dengan guru pun ada, guru dengan murid pun ada. Jadi beraneka ragam sebenarnya. Tinggal kita bagaimana sebenarnya membuat sistemnya ini supaya lebih terbuka, lebih menjaga aset negara ini, itu pemuda-pemudi ini kan, bagaimana belajar dengan benar gitu kan, jangan dimanfaatin kepolosan mereka, ketidaktahuan mereka. Itu yang penting itu. Oke, terima kasih Ustadz ya atas waktunya. Aduh, mohon maaf ini ganggu lah sedikit ya kan kerja Ustadz. Nganggur saya, Bang. Oh, nganggur. Oke, terima kasih Ustadz. Siap, Bang. Oke Ustadz, kita